Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah marah ke Presiden Soekarno. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat kedua tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudirman memilih bergerilya sementara Soekarno memilih berdiplomasi. Saat agresi militer kedua Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, Soekarno ditahan dan memilih berunding dengan Belanda. Tapi Jenderal Sudirman pantang mengikuti kemauan penjajah. Jenderal Sudirman mengajak Soekarno bergerilya ikut berperang. Namun Soekarno menolak. Sebelum pasukan payung militer Belanda mendarat dan menguasai Bandara Maguwo, Jenderal Sudirman mendatangi Soekarno dan berkata, "Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Rencana saya akan meninggalkan kota ini dan masuk hutan. Bung pergilah bersama saya." Pagi itu Soekarno yang sedang berpakaian berkata, "Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu. Dan tempatmu bukan pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua." Jenderal Sudirman kembali bertanya apakah ada perintah sebelum pergi bergerilya. "Apakah ada instruksi terakhir sebelum saya berangkat?" Soekarno menjawab, "Jangan adakan pertempuran di jalanan dalam kota. Kita tidak mungkin menang, tetapi pindahkanlah tentaramu keluar kota. Dan berjuanglah sampai mati. Aku perintahkan kepadamu untuk menyebar tentara ke desa-desa." Jenderal Sudirman kecewa dengan keputusan Soekarno yang memilih bertahan di ibu kota ketimbang ikut perang bergerilya bersama tentara. Ada yang beranggapan jika Soekarno ikut bergerilya akan menyusahkan pasukan dan cepat atau lambat akan tertangkap. Hingga akhirnya Soekarno memilih ditawan pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Sebelumnya Soekarno juga berjanji memimpin gerilya kalau Yogyakarta diserang, akhirnya memilih menyerah kepada Belanda. Kekecewaan tentara kepada Soekarno juga terjadi mendengar berita yang masuk ke daerah gerilya, terutama tentang kejadian di istana dan lain-lain di tempat resmi. Pembesar Republik yang tertinggi keluar dengan pembawa bendera putih dan kemudian ditawan Belanda. Soekarno minta dijamin keselamatan dirinya, anggota-anggota kabinet, dan keluarganya, serta pembantu-pembantunya, dan berjanji tidak akan meninggalkan istana. Jenderal Sudirman saat itu menginginkan tentara Indonesia bersama rakyat perang total melawan agresi militer Belanda. Namun, Soekarno memilih tertangkap tanpa perlawanan yang diduga untuk mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Seperti disampaikan sebelumnya, Soekarno berpikir akan sia-sia ikut perang gerilya kalau toh akhirnya tertangkap. Karena itu, Soekarno memerintahkan Letkol Soeharto menjemput Jenderal Sudirman di hutan. Jenderal Sudirman yang marah tentu enggan menuruti perintah. Di perang gerilya Jenderal Sudirman bersama pasukannya sudah habis-habisan, hingga ditandu ketika paru-parunya mati sebelah. Namun, jiwa prajurit Jenderal Sudirman memaksanya pulang. Dia menuruti perintah kembali ke Yogyakarta yang saat itu berstatus sebagai ibu kota. Saat itulah ada momen unik saat Soekarno memeluk Jenderal Sudirman. Frans Mendur, ahli potret dari IPPHOS dan juru foto kesayangan Soekarno diperintahkan mengabadikan pertemuan itu. Jenderal Sudirman datang ke Gedung Agung, tempat tinggal Soekarno. Namun, Jenderal Sudirman yang masih marah hanya diam saja. Soekarno pun berinisiatif mencairkan suasana yang membeku tersebut. Ia menghampiri Sudirman lalu memeluknya. Namun, Soekarno merasa pelukannya dengan Jenderal Sudirman terkesan kaku, sehingga foto berpelukan itu harus diulang. Maklum, Jenderal Sudirman masih marah kala itu. Frans Mendur tidak mendapatkan gambar yang bagus saat pelukan pertama. Ya sudah diulangi lagi adegan Zutengjesnya, kata Soekarno. Soekarno lalu meminta Sudirman mendekat. "Ayo supaya lebih dramatik," kata Soekarno. Sudirman menurut. Dan jadilah gambar beku pelukan itu menjadi foto paling terkenal sebagai foto penutup Perang Revolusi tahun 1945 sampai tahun 1949.